lagi langsung aja kita bakal masuk untuk ronde keempat kita. So, please welcome to Bermuda Arman. Yes, ini dia berang-berang makan coklat, berangkat pesawatnya dari arah hangar menuju ke arah Riverside. Kalau kita lihat sekarang, pesawatnya bener-bener gak adil banget. Dia lebih condong di posisi atas. Jadi mau gak mau, yang punya rumah di sekitar Sentosa dan juga Kota Tua harus berlari sejauh mungkin. Tapi sepertinya di kawasan observatory udah bakalan terjadi perang begitu aja antar dua tim. Sepertinya di sini ada Mabar Asik dan juga timnya Bango tentunya. Ini bakalan sedikit berbahaya juga sih. Yes, yang mana aduh, Pak pilotnya nih kurang makan sukro ya. Pak pilotnya soalnya bener-bener jahat banget, hanya di bagian atasnya aja. Tapi penumpukan gak begitu terjadi sebenarnya untuk ada di arah map-map atas. Beberapa tim juga memutuskan untuk coba running ke arah dari tempatnya masing-masing. Tadi gue juga sempat lihat masih Bigetron juga bakalan coba untuk ke pertengahan dari map Bermuda itu sendiri. Dan kayak yang tadi lo bilang, Apa untuk tuh? dari segi observatorinya yang bakalan coba untuk early fight kali ini masih coba untuk mencari segi-segi posisi. Walaupun ada satu player di sana. Ada Iya, siapa iya. tuh? Ada Bang juga yang udah sempat megang tadi dari segi Thompsonnya, tapi masih belum coba untuk majuin. Dan ini kali ini, waduh, nggak semuanya megang senjata jarak dekat loh nih dari anak-anak Emani. Aduh, bahaya banget sih untuk Mabar Asik. Karena di sini kalau kita lihat sebenarnya dari tim The BGL-nya pun udah siap juga untuk melakukan pengepungan terhadap tim Mabar Asik yang udah standby di kawasan observatory. Kayaknya udah mulai dimasukin juga. Udah diberikan satu tembakan juga dari seorang kalau knockdown begitu saja. Langsung dibalikin ke lobby. Tapi di sini masih ada 3 orang dari Bango dan kawan-kawan bakalan memberikan satu pressure karena di sini dari seorang Al-Ghazali bakalan coba menahan lagi dan lagi. Sementara Bango bakalan memberikan satu tembakan menggunakan hand kanan juga pressure pada saja. Satu krono di pop up begitu saja lagi dan lagi. Kalau kita lihat seorang berusaha menggunakan satu krono dengan cukup baik juga. P90 langsung connect begitu saja, coba ditembakkan. Dapat satu knockdown yang luar biasa banget, tapi di sini sepertinya langsung ditumbangkan kenok nyawa balik nyawa seorang Bango di sini. Apakah masih bisa bertahan? HP yang cukup tipis, Bangonya nggak bisa kemana-mana. 3 HP lagi, bakalan coba merevive dulu perlahan, tapi pasti karena di sini seorang Bango bakalan coba di ending begitu saja. Ternyata Mabar Asik dipulangkan juga di posisi ke-12. Oh baby. Wah, ini sih sebenarnya keren banget ya dari si Bango ya. Tadi gue pikir dia bakalan coba untuk nge-revive kan. Tapi dia emang bener-bener harusnya itu udah bener-bener sama-sama tahu kalau emang dari segi jumlah itu udah 1 lawan 1. Dan gue pikir dengan adanya dia nge-revive justru malah dia yang bisa bakalan kena backstep. Tapi dia bener-bener aware juga musuhnya gimana sampai akhirnya udah langsung aja di-eliminate anak-anak dari Mabar Asik langsung kali ini. Udah lumayan makin akhir-akhir match makin lebih cepat lagi berkurang timnya. Satu tim langsung ke wipe out aja padahal circle-nya baru masih bakalan muncul untuk sekitar 30 detik lagi. Dan kayak tadi observatornya udah man. Picknya juga kali ini ada Sans nih yang udah ngintip-ngintip ke arah dari anak-anak Mangs. Iya itu dia. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin dari segi circle juga tadi ya, di Bermuda pertama bisa dibilang cukup pasif. Tapi kembali lagi seperti yang apa Baby katakan, kalau udah masuk di area game-game pertengahan, ya kayak udah nothing tulus banget mereka buat ngelakuin fight. Dan sepertinya di sini picknya bakalan terjadi mencapu perang juga, di mana seorang Dirvan bakalan udah sekarat. Tapi di sini kayaknya dari seorang Ida bakalan mencoba bertahan dulu karena dari Mang X Taktik bakalan memberikan pressure yang berlebihan juga. Dari Hero dan kawan-kawan mencoba untuk turun dulu karena di sini dari Mang X Taktik udah bersiap juga dengan setup di bawah rumah orang kaya. Tapi yang menarik di sini adalah Ida Academy mencoba untuk mundur, coba ditembakin dari seorang Dirvan, bakalan berhasil selamatnya karena di sini dia udah kehilangan dari setengah HP-nya. Coba ditarik lagi dan lagi. Sementara dari Mang X Taktik mencoba bertahan, malah sekarang dibalikin. Mang X Taktik menguasai rumah kaya, sedangkan dari tim Idanya mencoba untuk kabur sejauh mungkin. Ya, anak-anak Ida juga kalau gua nggak salah tadi untuk standingnya mereka berada di arah atas juga kan. Masih ada di top untuk dari segi klasemen. Gua rasa mereka bakalan coba untuk nahan ya, nggak begitu coba untuk terburu-buru karena takut kepleset juga mungkin kalau misalkan sampai harus kehilangan satu game ya. Dan ada Exchange Rain juga yang tadi mendapatkan MVP dengan 1 kill tapi damage-nya kali ini ada 855. Waduh, ini kalau main di ranked sih aku auto kesel ya. Aduh, kenapa tuh Udah kesel? pasti disampain dong sama teman-teman. Oh, Damage-nya 855.
Masa dapetnya 1 kill ya kan? Iya, padahal kalau misalkan 1 point kill itu normalnya damage-nya sekitar 200. Kalau kita nggak main ke knock end ya kan? Iya. Kalau kita main ke knock end ya berarti 1 kill-nya 400 damage. Nah ini 855 loh. Nah. Waduh, ini berarti apakah di antara Erzel, Rens ataupun Ubed? Waduh, tapi nggak masalah. Kembali Nggak lagi masalah, nggak di Free masalah. Fire itu kan teamwork ya kan? Yes. Gak apa-apa kita nyekaratin musuhnya tapi kita yang dapat kill gitu kan? Yang Tapi kalau penting mereka- masih tim sama. Iya. Yang penting masih satu tim. Betul, tapi di sini di Bima Sakti sebenarnya bakalan terjadi perang juga di mana Zik Nightmare bakalan coba menunggu dari Dewa United yang sepertinya udah stay juga di kawasan Tower. Tapi di sini Poniknya udah di knockdown, coba dijatuhkan oleh seorang di sini. Ini pelurunya langsung connect ke kepalanya. Tapi di sini bakal diberikan backup fire yang cukup baik dari seorang Ubed. Luar biasa sekali. Dan di sini dari Zik Nightmare bakalan kesusahan karena posisinya terlalu jauh juga. Dan kalau kita di sini dari Avril Gaming dan juga seorang Eki harus mundur sejauh mungkin, merelakan seorang Ponik disandra oleh keganasan dari Dewa United. Sebenarnya ada satu hal juga sih, emang ini udah dalam satu titik sih dan juga Gizat Ponix juga memang terpantau cukup jauh dari dua player lainnya, yaitu dari F dan juga dari Eki. Kalau misalnya ngomongin soal Bima Sakti bawah, Bima Sakti atas masih worth banget untuk nge-split. Tapi dalam satu posisi yang berada di bawah juga masih kerender dengan adanya beberapa player yang ada di atas. Tapi emang tadi dalam posisi juga dari F Gaming itu masih ada di batu. Sedangkan mereka itu pecah team fight-nya di bawah tower di samping rumah hijau, yang mana itu untuk ngehit ke arah situ juga masih kepantau kena dari bagian pagar-pagar. Jadi nggak bakal full untuk render. Harusnya masih dua player masih bisa sih kalau misalkan agak ke tangan. But it's okay karena bakalan ada team fight lagi di antara Mangs dan juga Bigetron. Aduh, di sini regernya bakal langsung di-ending juga oleh seorang Tam menggunakan satu M249 yang langsung connect ke kepalanya, memecahkan tulang ubun-ubun sehingga di sini Bigetron Beat harus tersisa 3 orang. Apakah di sini Bigetron Beat bakalan diajar abis-abisan oleh tim Mang X Tactic yang mencoba setup di kawasan atas? Tapi kalau kita lihat dari pergerakan kedua tim, mereka masih saling menahan satu sama lain juga, padahal sebenarnya ini menjadi satu keunggulan untuk Mang X Tactic. Sementara kita lihat di historicalnya, ternyata dari GRC ada yang terkena sebuah danger nih, bahaya banget. Waduh, kena danger dong hari gini kan. Udah bukan mitos lagi, tapi kali ini masih terjadi tahan-tahanan yang mana ternyata Mangs walaupun dari segi posisinya mereka diuntungin, tapi resource-nya aduh, Izul 0 medkit, 0 glue wall dan juga 0 grenade. Walaupun si lain masih ada team fight terjadi di mana-mana untuk di arah belahan Bermuda kali. Aduh, di sini kayaknya kota tua bakalan terjadi penumpukan lagi dan lagi. Kalau kita di sini dari seorang Sans harus terculik begitu saja oleh tim kawanan burung yang ada di atas, bener-bener bertengger di atas pohon. Tapi kalau sekarang kita lihat kawanan burung bertenggernya di atas bukit. Coba dilemparkan satu flashbang walaupun nggak mengenai siapapun, paling nggak dari seorang hero membuang resource yang mungkin dia tidak butuhkan. Dia mungkin cuma butuh granat dan juga glual. Udah ada satu private UAV juga yang di spawn untuk mengetahui posisi musuhnya ada di mana. Sementara di sini bakalan di pop up glualnya langsung dihancurin begitu saja. Kawanan burung udah standby juga dari seorang Dirvan mencoba turun. Tapi di sini dari seorang hero harus dan juga dari seorang Ginzin lagi dan lagi terus seorang Azhar apakah masih bisa bertahan? Ternyata di sini Azharnya posisinya cukup jauh sekali dari teman-temannya. Kita lihat di sini move lagi di mana dari Bigetron bakalan dikepung habis-habisan oleh dari tim Mang X Tactic. Kojak dengan pop up yang cukup baik juga akhirnya bisa menyelamatkan nyawa sendiri, tapi di sini Kojak bakal langsung terkena down begitu saja. Micu bakalan coba melakukan satu ending yang cukup baik karena Bigetron bakalan dikepung habis-habisan di mentara dari seorang Izul. Bakalan di knockdown, kenok balas nyawa. Tapi di sini Micu dan juga Tak bakalan bertahan karena di sana tersisa seorang Yangat apakah masih bisa Yangat? Oh my god, harus ditumbangkan juga di posisi ke-11 oleh tim Mang X Tactic tentunya. Dari segi posisi balik lagi emang kayak yang tadi udah kita bilang, anak-anak Mang X Tactic emang lebih dapat satu posisi yang lebih enak di jauh ya dibanding anak-anak dari Bigetron. Tapi dengan resource yang benar-benar minim, mereka ada satu kenekatan. Mungkin karena menang dari segi jumlah juga ya. Betul. Karena kan dari resource medkit banyak banget yang kurang, tapi Factory seperti bakal ada team fight lagi. Kali ini GRC yang tadi sempat kita lihat notif trading kill ya bakalan ketemu sama anak-anak TP. Walaupun masih belum close combat karena mereka juga masih trading fire, cicil-cicil aja untuk dari arah jarak jauhnya. Bahkan beberapa player GRC juga masih kepisah lumayan jauh. 2 ada di tower, baru 2-nya lagi ada di arah luar Factory. Nah itu dia, dari GRC mungkin mereka kayak lebih buat menahan dirinya. Dan ini kita lihat momen yang tadi pas peperangan antara Mang X Tactic dan juga Bigetron. Yes, ini spotlight yang mana tadi dari anak-anak Mang dan juga Bigetron kita bisa lihat kali ini
Micu hanya benar-benar langsung majuin dan ini dia langsung jump shoot nih. Ceder. Dia Langsung di jump shoot dan langsung ke wipe. nekat banget ya, meskipun dia nggak punya fast, dia tetap gagah berani untuk melakukan perlawanan terhadap seorang Yan God yang memang hanya tersisa seorang diri. Tadi sebenarnya bisa gue bilang high risk high reward juga, dimana kalau misalkan tadi Yan God-nya malah ngenokin seorang Micu, itu malah jadi situasi yang cukup berbahaya juga untuk tim Mang X Tactic. Dan kalau kita bergeser lagi ke arah Factory yang tadi sebenarnya antara GRC dan juga tim TP. Pillars ya, Ya. yang sedang berperang di arah yang cukup berjauhan juga, tapi di sini kayaknya dari GRC kayak nggak memaksain juga karena masih tahu ini zona kedua masih cukup ramai sekitaran 33 orang dengan 10 tim yang masih alive. Tapi kalau misalkan kita ngomongin zona yang diambil GRC, kemungkinan besar mungkin ya zonanya bakalan ada di tower. Tapi Nah. satu tower untuk berempat. Satu tower untuk berempat sebenarnya susah juga sih untuk ngeras ke arah dari tower ini karena banyak banget hal-hal yang bakalan jadi pertimbangan ya kalau mau ngeras tower yang berada di pertengahan kayak gitu. Karena satu-satunya musuh untuk tower adalah kan M79 kan. Sedangkan M79 harus paling enggak nge-spawnnya tuh dari arah pohon ataupun langsung dari bawah. Jadi kalau untuk arah-arah mid game ya apalagi masih banyak kayak gini sih masih lumayan berbahaya untuk di tower. Tapi gua rasa kalau misalkan udah di arah late game itu bakalan saling pecah satu sama lain, justru enak yang di tower sih. Betul, cuman yang jadi masalah adalah kalau misalkan satu tower itu bisa diduduki sampai 4 orang, takutnya musuhnya tuh ketika melakukan rush ya, walaupun memang harus bener-bener ngabisin banyak duel ya, Ya. itu satu M79 bisa aja Langsung habis. Langsung habis. Cuman dengan catatan krononya dari GRC ini terlambat. Kalau misalkan krononya nggak terlambat, mungkin bakalan ditungguin dulu krononya sampai bener-bener habis baru ditembakin lagi pakai M79. Cuman kembali lagi dari GRC ini tinggal dari mereka punya global berapa gitu. Tapi kalau mereka punya global banyak, at least mereka masih aman sih. Karena untuk melakukan perlawanan terhadap GRC yang ada di tower pun mereka juga harus melawan tempat yang bener-bener cukup open field. Cuma Yes. ada pohon doang dan global yang mereka Iya. miliki. Itu dia. Jadi emang kita bakalan lihat pastinya kali ini karena masih zona kedua juga baru bakalan ngerapat dengan 10 tim yang ada udah terpantau cukup banyak juga di arah clock tower dan Ida yang tadi sempat pecah fight juga kali ini hanya menyisakan satu playernya aja dan kita juga sempat ngelihat ke arah dari anak-anak Mang yang tadi juga tim fight melawan dari Bigetron ya. Oh iya ngomongin soal Bigetron tadi. Sebenarnya Kenapa tuh? Bigetron tuh masih ada di top 3 untuk klasemen. Dengan adanya Tusun ya bisa kita bilang ya untuk di game yang kali ini lumayan membahayakan untuk dari segi posisi Bigetron karena dari segi poinnya tadi peringkat 1 2 3 nggak begitu jauh sama bawah-bawahnya. Jadi bisa banget chance untuk kebalap. Betul banget dari Begetron karena tadi barusan ada di posisi ke-11 menurut gue setuju banget dengan apa yang dikatakan Baby. Bisa aja dia poinnya kebalap. Jadi gimana caranya nanti di game kelima dan ke-6 dari Begetron Beat memaksimalkan dari poin placement dan juga poin killnya untuk mengejar ketertinggalan juga karena dari segi poinnya pun di Battleground juga nggak bisa ditebak dengan sangat mudah. Tapi paling nggak Ya. dari Begetron pun udah menunjukkan game terbaiknya di game pertama tadi ya. Oke. Tapi kali ini kita bakalan geser sedikit yang mana Nobita udah ngeliat beberapa player dari The Pillar yang jalannya. Aduh, enak banget sayangnya pakai double factor. Aduh. Kalau misalkan jaraknya jauh nggak begitu berasa tapi langsung aja ditembakin kali ini Arman. Iya itu dia tadi The Pillar bakalan ditembakin oleh seorang Miracle untuk berhasil mendapat seorang habis menggunakan satu VSS langsung knockdown. Langsung dia begitu saja karena di sini dari seorang Mats bakalan memberikan firing yang dengan 1 juta pelurunya. XM8 yang langsung connect tapi di sini kita beralih ternyata Ya, makanya. dari tim The Pillar bakalan didapatkan juga oleh tim kawanan burung yang sedang berperang. Mai Putra udah sekarat dari seorang Segilnya harus knockdown begitu saja. Sementara Mai Putra apakah masih bisa bertahan di balik satu poinnya? Karena di sini Segil sepertinya nggak bakalan bisa di revive lagi. Udah cukup Oke. susah dari seorang Ian 666 bakalan ditembakin lagi dan lagi oleh seorang mereka menggunakan satu VSS yang cukup beracun. The Pillar harus diratakan ternyata oleh kawanan burung. Tapi jangan puas dulu, masih ada Mang X Tactic yang bakalan jadi tamu selanjutnya di mana Nobita baling-baling bambu malah mendapatkan seorang Straw Hat menggunakan satu double vektornya. Ini pecah perang di dua sisi yang berbeda. Kita balik ke arah Mang X Tactic yang mencoba melawan dengan tim burung. Tapi di sini seorang bakalan cukup sekarang juga karena di sini Mang Poi harus knockdown. Coba diberikan satu tembakan lagi dan lagi karena di sini bakalan sulit. Ternyata Tanya harus knockdown. Seorang Micu dan juga Izul. Apakah masih bisa bertahan di balik kengkeraman dari seorang kawan burung yang cukup ganas? Izul masih gak bisa bertahan ternyata Zik bakalan ditubawaskan juga di posisi 9 di jam shoot. Itu dia. Izul masih gak bisa bertahan ternyata gak bisa karena tim The BGL juga harus pulang.
Mang X Tactic juga pulang di posisi ke-7. Pecah perang yang cukup cepat, oh baby. Wah, luar biasa banget kali ini. Walaupun dari segi out circle-nya juga anak-anak combo juga masih aja pecah fight juga bersama dengan Kings. Tapi tadi kalau misalnya sempat kita bahas ya, Mang X Tactic jatuhnya sebenarnya nge-backstep. Tapi kuat banget defensif dari kawanan burung kalau gua nggak salah tadi yang emang benar-benar gameplaynya luar biasa. Tapi si lain Erzel dan kawan-kawan XCN, wow, banyak banget dapetin kill point. Semakin mengokohkan dia untuk berada di peringkat pertama dari segi klasemennya. Arman, tapi combo bakalan kali ini berhadapan dengan kawanan burung. Arman, silakan. Waduh. Dari kawanan burung bakalan diberikan tembakan juga oleh seorang Armat menggunakan satu SPD-nya yang bakalan memberikan pressure yang cukup sakit. Tapi di sini bakal Sudiani juga togok dipulangkan oleh kawanan burung yang bener-bener udah ganas banget. 14 poin kill, match 7 poin kill sendirian. Waduh, kawanan burung sepertinya ini yang main cuma berempat, tapi semua burung seluruh Indonesia ngebantuin mereka buat ngekill ya. Iya, soalnya dapetin yang 14 loh. Banyak banget. Satu player kali ini matanya udah dapetin 7 kill. Spicy Boy dapetin quadra kill. Walaupun mereka cuma 1, Ginzia cuma 2, tapi kawanan burung kali ini bener-bener outplay banget. Main maksimal. Mereka dihantam juga di backstep sama anak-anak Mang juga. Mereka masih kuat tanpa kehilangan satu player pun. Bahkan kali ini Azhar juga kesal sendirian, tapi Azhar bawa senjata jahanam. Waduh, senjata jahanam coba dilemparkan satu knockdown. Tapi di sini Spicy Boy berhasil melakukan backup dengan cukup pedes banget sehingga dari seorang Ginji masih selamat. Tapi di sini kayaknya dari Miracle masih menemukan musuh di balik rumah Elton. Ini dia masih coba di revive dulu, cukup bersabar juga karena di sini sepertinya ada Dewa United yang juga ada 9 poin kill, sama-sama killnya banyak. Kita lihat siapakah yang bakalan buya. Apakah di sini Dewa United bakalan mendapatkan hat-trick 3 kali buya? Kita belum tahu juga. Tapi dari seorang Rain bakalan memberikan satu tembakan juga ke arah seorang Ginzi. Ada pop-up dulu yang cukup baik juga. Miracle yang berusaha memantau dari atas, tapi di sini dari seorang Spicy Boy mendapatkan satu orang Rain menggunakan satu bareta yang langsung connect begitu saja. Dari seorang Rens mencoba melakukan backup fire juga, tapi di sini Zel berhasil membalikan keadaan karena di sini Miracle udah terkena down begitu saja. Cukup bersabar. Ditungguin dulu karena di sini dari Ginzi juga masih melakukan satu open fire. Tembak begitu saja. Masih miss. Ditungguin lagi dan ada Polter yang langsung berhasil mendapatkan seorang Ren. Akan diberikan satu tembakan lagi dan lagi di mana seorang Ginzi bakalan sekarat. Dan sisa seorang Spicy Boy. Apakah masih bertahan dari seorang Ginzi? Gak bisa lagi di sini sepertinya. XCN Dewa benar-benar lagi menjadi dewa. Tersisa seorang Randy sendirian. Mencoba bertahan juga menggunakan satu tembakan AWM dan juga double baretanya. Apakah masih bisa melakukan clutch terhadap player Dewa United yang benar-benar lagi on fire? Ditungguin dulu. Dilemparin granat 1, 2, 3, 2 meledak tapi nggak kena. Tinggal nungguin momen yang tepat zonanya untuk masuk lagi dan lagi. Randy masih cukup kuat. Randy sangat-sangat strong karena di sini kalau kita lihat dari Rain bakalan menghujani ribuan bahkan jutaan peluru ke arah seorang Randy. Dimajuin aja. Itu dia udah ditunggu momen yang tepat. Coba diras Randy mau kemana? Coba dijamsur lagi. Di sini Randy bakalan kesusahan. Apakah bisa selamat? Coba dijamsur lagi. Mendapatkan seorang satu di sana. JRC Randy ternyata harus tereliminasi. Buyanya lagi dan lagi untuk Dewa United. Hat-trick Buya. Wow. Setelah kemarin untuk NXL Liga Game tidak berhasil untuk mendapatkan 3 kali buya. Hanya double buyahnya aja. Tapi kali ini XCN nunjukin kalau misalkan dia bisa dapat triple buyah dalam satu final group dari Free Fire Indonesia Master 2021 Spring pastinya. Aduh, gila banget sih. Keren banget ya. Dan sebenarnya kalau misalnya tadi kita sempat fokus ke arah kawanan burung yang dia udah dapetin sekitar 15 skill point. Betul. Tapi tadi Action pun nggak kalah juga karena sampai dengan akhir tadi gue sempat nge-spot kalau misalkan mereka tuh dapetin 13 skill